pakai barangnya gitu. Contohnya kayak golok atau pisau, saya pakai lah, saya pakai, sama dia ambil, diginiin, 8 jahitan di sini, sobek langsung. Saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama tim Wirawiri Misteri. Saat ini dengan nuansa sedikit berbeda nih ya teman-teman. Kita mau bahas seni dari Banten nih, silat dan debus lah ya. Mungkin dari narasumber bisa langsung diperkenalkan, Kang? Oke, Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Arjuna Gilang Saleh. Saya biasa dipanggil Kang Gilang. Kang Gilang, Mas gimana Mas? Ada langsung pembahasan atau gimana? Ya, kita langsung aja. Bisa dijelasin nggak Kak, kalau misalnya sejarah dari debus itu gimana gitu di Banten ini? Kalau sejarah debus tersendiri, kalau dari versi yang saya dalami ya, debus itu kesenian tradisional asli dari Banten, dari Kerajaan Kesultanan Hasanuddin dari 1932 sampai 1532 sampai 1537 ya, terkenalnya di situ. Lebih terkenalnya lagi, itu debus itu salah satu syiar untuk menyebarkan agama Islam. Gitu. Mungkin dulunya Banten tuh kan masih karuhun. Nah, itu dia. Nenek moyang. Nenek moyang, betul. Masuknya dengan debus ini. Betul. Jadi pada saat itu syiar Islam ya, atau syiar Islam lagi menghadapi suatu peperangan atau gimana itu? Yang lebih jelasnya lagi, yang lebih akuratnya lagi, debus itu digunakan pada zaman dahulunya untuk mempertahankan dan membela bangsa Nusantara atau khususnya Banten ya. Dari serangan penjajah gitu. Nah, khususnya untuk melawan penjajah pada zaman dulunya. Nah, di situ dikembangkan oleh pelestari-pelestari Banten, penggiat-penggiat debus, dan sekaligus untuk menyiarkan agama Islam, bahwa di ilmu Islam juga ada loh itu. Cabang rantingnya yang gitu. Jenisnya seperti itu. Jadi kurang lebihnya debus ini suatu kesenian masuknya Mas ya. Kesenian sih. Kesenian yang memang dari basicnya aja dia lebih ke kanuragan ya mungkin. Kanuragan bisa kanuragan bisa ke situ juga. Dia banyak jenisnya sih, kayak ke hikmah juga bisa masuk. Terus debus juga, kenapa bisa disebut debus? Debus itu tahan benda tajam. Intinya debus itu untuk menahan benda tajam. Contohnya kayak golok, pisau, karter, silet, kaca gitu, beling, air keras juga bisa salah satu seni debus juga. Nah, pas di debus juga di zaman penjajahan Belanda juga, artinya bukan untuk kesombongan, kehebatan, itu bukan, kejawaran bukan, toh pure untuk membela bangsa Indonesia tersendiri pada saat itu gitu. Jadi ada pun mungkin untuk perlindungan diri mungkin gitu Mas ya, lebih kayak ya salah satu bentuk keyakinan juga nggak sih Mas? Yang tadi dibilang salah satu kan ada yang hikmah ya. Iya. Hikmah berarti kan maksudnya ke ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kebatinan juga ya. Tapi kalau Kang Gilang nih belajar debus itu belajar atau gimana awalnya? Kalau saya awal belajarnya itu tahun 97. Waktu era 97-98 lah kursusan tersebut. Itu jelas depan mata saya ditembak, ada yang ditembak tuh ya. Itu nggak mempan. Emang depan mata tuh kecil lah, waktu masih kecil. Jadi kok bisa seperti itu gitu kan. Akhirnya kebenaran ngobrol sama orang tua, panjang lebar, belum waktunya katanya begitu. Saya bilang waktunya kapan gitu kan. Memang kebenaran pas saat itu juga saya juga belajar silat juga. Dari kecil udah udah silat juga. Nah, akhirnya kepo ada kan. Kalau pas sekarang kan kepo tuh ya. Gue pengen bisa nih, caranya gimana gue nggak bisa ditembak gitu kan. Nah, akhirnya dapat itu SMP.
dapat SMP karena takut kan ya, sering tawuran atau gimana ya kan, karena takut akhirnya orang tua nyuruh ngisi lah gitu kan, ngisi dipelajari di puasa juga, puasa pas saat itu puasa. Kalau sekarang kan udah enak, udah ada yang instan gitu loh kalau sekarang. Kalau dulu enggak, kalau bener mau belajar debus ya lu harus puasa, lu harus wirid gitu. Jadi tidak ada benda yang dipercaya gitu ya? Ya nggak ada. Kalau misalkan orang, lu debus itu ada yang bilang musyrik atau enggak, kalau menurut saya sih enggak. Itu benar-benar pure belajar sendiri. Toh ada juga di Al-Quran juga gitu. Kembali lagi lah ya. Iya, betul. Kan ada juga mas yang kita bawa bareng nih, Ya. entah itu apalah, dibungkus Jimat gitu, gitu terus ya. tiba-tiba di ini nggak bisa gitu. Kan ada juga mas. Berarti itu masuknya bukan area debus ya Kang Gilang ya? Sebenarnya itu media juga, Oh, media juga. media debus juga banyak medianya. Satu ada yang dari wiridan, ada tulisan, misalnya tulisan nih, kita Raja tulis gitu ya? raja lah, terus raja dipegang sama kita itu juga bisa. Oh. Dari susuk itu bisa, dari biji buah-buahan di situ dimakan bisa. Banyak metodenya lah. Pelor. Pelor Sehingga gitu. masuk ke tubuh gitu kan? Nah, iya, yang gimana caranya untuk menempel di tubuh gitu. Gitu sih. Tapi kalau yang kita jalanin nih dari wiridan. Kalau saya pure dari Dari wiridan, wiridan. satu. Yang kedua, ada yang instan juga. Kan saya kan apaktilas juga nih ke Tanah Banten, kadang ke Gunung Galunggung juga, daerah Tamu juga banyak orang sakti ternyata. Sebenarnya debus juga nggak hanya di Banten, di Nusantara ini semua bisa. Emang Indonesia itu tempatnya debus sebenarnya, Iya, nggak hanya condong ke Banten aja enggak. Yang lebih pamornya lebih ini. Iya. gitu ya. Dan juga ada juga debus juga dari Al-Madad, dari Arab. Al-Madad itu dari barat, dari Arab lah, dari Arab ya. Dari Arab, dari timur, bukan dari barat, dari timur. Ada juga bilang sejarah juga dari Cut Muadin, ajudannya Aceh, ya. Nah kan berarti kan kita luas nih, di semua penjuru kan ada, di Dayak, di Sumendang, banyak lah. Kalau menurut saya Indonesia itu benar bisa debus semua. Kalau menurut saya Kaya lah ya. kaya lah, kaya dengan seni budayanya gitu. Maha besar Allah ya mas ya. Nah itulah dia. Makanya saya pribadi juga bangga tinggal di Indonesia gitu loh. Terkenalnya mistisnya itu loh terkenal. Wah nggak kalah Misteri mistis ya. ya. Entah itu ilmu santet, telur atau gimana itu Indonesia banget kayaknya gitu ya. Makanya kalau saya mengkaji diri saya sendiri, saya nggak mengkajinya begini. Bukan berarti itu musyrik atau gimana, bukan. Yang musyrik itu kan hanya menyembah berhala. Iya. Ya kan? Kembali lagi ke- Bahwa nih Kris nih, kita menyembah Kris, percaya sama Kris itu nggak boleh. Iya. Kayak batu percaya itu nggak boleh. Iya. Cuma kita hanya media. Media. Gitu kan. Kayak contoh gini, kita sakit, ya kan? Medianya ke siapa? Obat. Dokter. Ke dokter. Dokter langsung ke obat. Iya. Tetap kita harus yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang utama lah, ya kan? Sama kayak mistis juga. Medianya dengan apa? Kayak tekbal, medianya dengan kayak susu, kayak raja-raja gitu, kayak pelor atau gimana. Cuman untuk dalilnya saya nggak mau pelajari ke situ lah. Untuk dalil Islam jelasnya saya nggak mau pelajari itu. Jadinya lebih cabang ke kesenian inilah. Ya, cuma yang jelas saya mempelajari ilmu debus itu dengan wiridan, jelas gitu. Kalau misalnya ada yang mau belajar, saya kasih lah ada wiridannya gitu. Oke, Kang Gilang, boleh ini nggak sedikit berbagi cerita nih pada saat proses belajar itu apa aja sih yang Kang Gilang rasain, temuin ketemu apa gitu? Proses pembelajaran debus yang pertama itu nahan lapar, udah jelas. Puasa. Karena puasa. Iya. Puasa mutih Puasa mutih. Puasanya sama sama yang dilakukan umat Islam. sama Buka di maghrib, di subuh. sama. Cuman ada perbedaannya. Mutih khusus yang sebab Nyawa. putih nggak yang bernyawa dan nggak yang rasa, nggak ada rasa. Oh, tawar semuanya. Tawar semuanya. Misal Air bening. air mineral, bening, mineral, Nasi, terus gitu. nasi, udah itu aja, cukup itu aja. Berarti lemes banget kali. Banget. Seminggu udah lemes. Ada yang puasa ngembleng. Puasa ngembleng itu misalkan kita 3 hari 3 malam kita nggak makan nggak minum, ngembleng tuh. Ada yang nggak boleh. Itu terakhir. segitu ya? Iya. Wah, itu sih. Itu banget lah. Makanya nggak sembarangan orang mempelajari ilmu debus. Semua orang bisa mempelajari ilmu debus, bisa. Nggak harus keturunan ini. Nggak harus keturunan gitu. Kalau yang saya pelajari yang sekarang ini, saya hanya pure benar-benar buat hiburan, buat menjaga, melestarikan budaya debus yang ada di Banten ini sih. Intinya seperti itu gitu.
Jadi maksudnya untuk ya lebih ke jiwa seni mungkin ya kalau Iya, saya bilang ya. buat hiburan lah kalau saya buat hiburan gitu. Jadi dari tahun 97 tadi kan bilang ya? Dari 97 udah mulai silat ya, saya belajar silat gitu, belajar silat. Cuman ya itu yang saya bilang, saya ngeliat langsung yang ditembak gitu. Jadi itu proses ketertarikannya ya. Iya. Gue pengen belajar nih gitu. Iya, kok dia bisa, gua nggak bisa sih gitu kan. Kalau saya kan orangnya penuh dengan penasaran gitu kan. Ini seperti itu. Jadi sampai berlangsung dari 97 sampai ya mungkin udah puluhan tahun, jadi ya 97 kita bilangnya puluhan tahun lah Mas ya. Ya bisa. Untuk praktek gitu ya Kang Gilang ya. Betul, betul. Nah ini sekedar informasi juga teman-teman, Kang Gilang nih pertama kali nih di channel YouTube ya. Kang Iya, Gilang ya? pertama kali Sebelumnya untuk ngebuka masalah. paling di acara televisi aja Kang Gilang ya. Ya, di televisi juga nggak menjabarkan seperti ini, cuman buat hiburan aja, atraksi langsung, gitu. Nah, ini lebih dalam di kuliknya lah Kang Gilang ya. Ya, gitu. Kalau di debus itu Kang, dia aliran-aliran atau cuman perguruan-perguruan gitu istilahnya? Apa gimana gitu? Sebenarnya aliran sama perguruan juga sama aja sih, cuman dengan cara beda-beda, caranya beda untuk mempelajari ilmu debusnya. Yang saya bilang tadi, dengan cara susuk, dengan cara wirid, dengan cara berpuasa, itu sebenarnya di situ Tapi arahannya. lewat guru tetap ya Kang Gilang. Tetap harus ada yang mimpin. Kalau Nanti hal apapun juga kalau nggak ada guru atau nggak ada yang mimpin ya nggak bisa lah. nah, itu udah menyalahi lah ya. Udah janganlah. Iya. Kayak saya cerita begini nih, nanti di endingnya saya kasih sedikit hiburan buat teman-teman juga yang ada di luaran sana. Insya Allah nanti saya sedikit kasih lah gitu. Kalau secara kayak kan di Indonesia ini kan penuh dengan misteri nih Kang Gilang. Pada Betul. saat Kang Gilang melakukan atraksi gitu pernah ngalamin sesuatu hal kah atau gimana? Bukannya mengalami, memang terjadi. Jelas. Jadi yang namanya kita hiburan tuh ada suka dan nggak suka gitu kan. Cuman kebanyakan orang yang nggak suka, dia ngetes sebenarnya. Pernah 4 tahun yang lalu saya main daerah Jakarta lah ya, daerah Jakarta lah. Saya main atraksi debus, kebenaran itu lagi launching mall. Sudah berapa tahun itu mall itu nggak dipakai, zamannya kerusuhan lah. Baru dibangun lagi, peresmiannya kan saya tuh main debus, ya kan. Kemungkinan besar yang saya dapat kontak batin itu ada yang jahil. Padahal sebelum saya permainan itu saya udah amit ampun. Satu guru satu ilmu. Satu guru satu ilmu, jangan ganggu lah. Udah kasih pesan gitu. Iya udah saya kasih pesan. Di sini saya atraksi debus bukannya untuk ajang kesombongan atau kehebatan, bukan. Tapi di sini saya pure untuk melestarikan seni budaya Banten. Itu sih sebenarnya. Bila mana untuk para penonton ya pas saat itu ya, ada yang bisa yang mau debus, yuk kita sama-sama bareng-bareng gitu ya. Untuk awalan seperti itu. Nah, berjalan terus, tiba-tiba di pertengahan ada yang ngetes saya. Ngetes saya nih, semua pemain kayak goyang nih, kayak saya ada apa nih gitu kan. Terus tuh merasakan Ya, adalah aneh lah. Kayak ular di dalam box itu digembok, itu lepas ular. oh itu udah mulai pertanda lah. Nah, Langsung. dicariin sama teman kan takut tuh. Iya. Dicariin ternyata ada di bawah panggung. Nggak mungkin ular segitu rapatnya ada di bawah panggung. Gitu kan. Jangan bukan ular kecil. Akhirnya dapat. Logikanya terlihat lah kalau dia. Nah, itu yang pertama. Saya masukkan lagi ke dalam kotak tersebut, digembok lagi lah. Ya udahlah, kita positive thinking lah ya. Yang namanya lagi permainan seperti itu udah biasa lah. Kayak itu udah biasa. Ada salah satu orang yang maju ke depan, bawa bohongan katanya, gitu. Pas saya atraksi, coba lihat yang punya ini, nih, coba pakai barangnya gitu. Contohnya kayak golok atau pesok, saya pakai lah, saya pakai, sama dia ambil, diginiin, 8 jahitan di sini, sobek langsung. Saya bilang, mohon maaf kan sebelumnya saya udah bilang, kalau mau ikut yuk dari awal. Iya. Saya bilang gitu, jangan lagi mulai situ datang, jangan, kan saya udah bilang dari awalan. Ini gimana? Saya nggak bertanggung jawab, saya bilang gitu. Ya, pokoknya dia gini,
Setiap saya panggung, saya pasti amit ampun lah untuk yang punya wilayah, RT RW setempat lah intinya. Jadinya bukan untuk gua hebat atau gimana? Bukan. Melestarikan. Ya, gitu. terkadang persepsi orang itu seperti itu tuh. Iya. Kemungkinan juga dia ngetes juga dia punya seperti apa gitu. Dan juga selain saya amit ampun magar tempat, saya juga magar tempat ya biar nggak terjadi hal yang diinginkan sama teman-teman kru gitu maksudnya gitu. Itu sih. Oh berarti Kang Gilang ini nggak sendirian ya pada saat saya ada tim, ada paguyubannya lah. ada paguyubannya. Misalkan saya main ada 6 orang atau 7 orang, nanti kru tim yang di belakang tuh banyak untuk mager gitu. Nanti dikasih tanda wah ada yang gayele gitu, main jangan terlalu ekstrim misalkan ya udah. Bukannya kita takut untuk mereka bukan bisa dilawan, cuman itu buat apa? Kita hiburan. Iya, intinya seni masa ribut-ribut sih. Iya. Yang disebut silat itu kan silaturahmi. Iya. Silat itu kan silaturahmi. Iya. Bukannya ajang, ayo lu ribut sama gua. Iya. Bukan. Itu sih. Nah, ada nggak bisa yang misalnya ngetes nih, tapi ngetesnya udah acara selesai baru tes gitu? Kalau buat terakhir sih alhamdulillah jarang. Kebanyakan pas di pertengahan acara kebanyakan itu. Dia mau show off juga ya? Ya, saya main kayak di gedung daerah-daerah Tangerang, main di Lebak, sering. Lagi main juga saya berdarah, pernah. Itu termasuk berbahaya juga mas ya kalau Iya. kayak ini orang nggak ini gitu loh, Iya. sama-sama lah gitu kan. Iya. Itu. Kalau yang mentalnya nggak kuat, kalau bisa janganlah, jangan belajar seperti itu. Hawanya panas. Kalau nggak bisa ngebawanya malah ini Ya, panas. Pokoknya kalau ilmu debus itu hawanya panas banget. Buat sehari-hariannya panas, pengennya berantem terus. Bener hawanya. Efek sampingnya seperti itu, efek sampingnya. Tapi kalau ke rumah tangga adem tetap ya? Adem sih adem, cuman terkadang kalau sedikit nyeleneh menyinggung perasaan kita itu bisa Sensitif gitu ya? sensitif banget. gampang tersulut mungkin. Kadang gini, misalkan kita lagi enak-enak fokus, ada yang nepak, kadang des, Oh refleks. refleks jadi wah kena gitu. Kadang seperti itu. Karena memang buat itu mas ya. Kan awalnya tadi kan kita untuk perang nih zaman Kibenennya gitu. Iya, zaman dulunya lah. Nah kalau zaman sekarang tuh ada nggak sih misalnya kayak tentara yang make debus untuk kebolehan gitu kan, selain ada karate, taekwondo, Aparat dah. sebenarnya kalau untuk secara kepribadian itu kan larinya kan kepribadian ya, nggak harus semua tentara atau kepolisian harus punya ilmu seperti itu, enggak. Oh lebih personal mungkin. Personal, independen lah larinya. Jadi nggak Misalkan yang diajarin secara massal gitu. ya misalkan aparat tuh misalkan nih buat jaga diri yang namanya itu kan gimana caranya, itu internal larinya gitu. Banyak yang di situ banyak. Bahkan mereka tuh kalau secara misalkan kalau negara disuruh diwajibkan ya mungkin harus diwajibkan gitu kan. Oke Kang Gilang. Jadi Kang Gilang ini mungkin masih ini ya masih berjalan ya paguyuban. Jadi teman-teman yang mau pakai jasa Kang Gilang untuk atraksi kesenian, debus dan pencaksilat nanti bisa kontak Kang Gilang ya di Wirawiri Misteri juga. Ya. Kang Gilang. Ya, siap. Kalau dari wirid dan lain-lain itu kan tadi proses tata caranya ya. Iya, tata caranya. Kalau kenapa sih orang tuh sampai nggak mempan di senjata tajam itu gimana Kang Gilang? Kalau dari Kang Gilang sendiri gimana itu? Kalau yang nggak mempan di senjata tajam itu ya, yang sepengetahuan saya dan saya rasakan itu efek dari puasa tersebut, wirid, ya kan? Karena di situ kan saya larinya kan ke Braja Musti juga, ya kan? Kanuragannya ke Braja Musti, jadi Braja Musti itu kan baja. Baja itu kan nggak mempan ditembak atau gimana ya kan? Intinya benda tajam. Ya intinya astralnya seperti itulah, astralnya seperti itu. Yang dirasakan Kang Gilangnya ya? Ya seperti itulah. Untuk cara menjabarkan detailnya nggak bisa dijabarkan dengan kata-kata lah, seperti itu mah. Lebih kerasa ya? Kerasanya ada di sini. Jadi secara kesimpulan kan kalau saya simpulin secara pribadi nih mas, kayaknya ya munajatnya kan tetap ke yang maha kuasa gitu. Betul. Permintaannya ke yang maha kuasa. Nah rasanya yang diterima ya nanti beda-beda gitu loh mas. Nah kalau dari penglihatan mas Pras sendiri itu gimana mas? Oke, Kang, kalau misalnya kan kadang saya lihat video, kalau nggak lihat langsung. Karena dari SD pun saya udah pernah nyaksin debus langsung gitu loh.
ada orang yang diikat pakai Tali. terus dipotong segala macam. Nah itu kadang gini Kang, yang saya lihat kalau dari video ya, kadang itu ada debus pemain-pemainnya, saya lihat kok warnanya putih-putih mengkilat gitu loh. Tapi ada juga yang kadang kok buluk-buluk ya hitam-hitam gitu. Nah itu gimana Kang menurut Kang? Nah, jadi masing-masing perguruan itu dia mempunyai gurunya masing-masing, tata caranya masing-masing. Oke. Tata caranya dari padepokan A, B, C, D, ada yang memakai dengan puasa, ada yang memakai dengan wirid, ada yang memakai dengan biji buah-buahan, ada namanya bijinya nggak saya kasih tahu, takutnya nanti orang nyari biji tersebut, ntar dia makan, nggak ini gitu kan. Padahal nggak hanya biji ya, tapi kan doa-doanya. Kan. Ada yang melalui pelor ada yang melalui emas, susuk juga ada. Nah itu yang tadi bilang hitam dan putih, itu ya adanya di situ. Ya mungkin. Ya intinya perbedaannya di sana. Mungkin yang teman-teman yang di sana bisa membedakan lah yang tadi saya jabarkan gitu. Yang putih yang mana, yang hitam yang mana, nah itulah gitu maksudnya. Jadi saya lihat dalamnya itu mungkin dari aura yang terpancar ya. Iya. Nah, kalau ada pengalaman lain nggak Kang Gilang yang sampai sekarang masih diingat mungkin? Nah, pengalaman yang masih diingat sampai sekarang dulu waktu STM kelas 1. Lagi penataran, ceritanya ikut basis. Dulu kan sekolah itu kalau nggak ikut basis udah ngeri lah. Ya kan kalau berangkat sendiri itu udah ngeri lah ya. Pengalaman pas mau berangkat itu diserang di salah satu tempat daerah Tangerang juga. Itu benar-benar bawa senapan kayak zaman Belanda gitu tuh. Oh yang satu. Ya truk, ya itu di depan mata saya sendiri juga, benar-benar ngelihat banget gitu. Ditembak temen, ada orang-orang rajak lah orang kesana lah ya. Ditembak nggak mempan. Nah pas ngeliat tembakan itu memang berasap ini ya, belum ya. Itu semua teman-teman pada lari di belakang dia semua. Berbaris beneran itu ya jadi pada ya. Karena musuhnya gitu ya. Apa kan? Iya, nah dari situ gila. Nggak mempan dibacok bro, nggak mempan ditembak. Sedangkan gue belajar nggak mempan dibacok doang gitu kan. Kan semakin ini lagi tuh ya, semakin penasaran lagi. Apa nih belajarnya apa nih, ininya apa nih gitu kan. Akhirnya ngobrol sama guru-guru semua. Cuma dengan catatan tersebut saya bilang, kalau mau belajar seperti itu, amit ampun, jangan buat jangan buat apa namanya? Kejahatan ini seperti itulah intinya. Awas, lu jangan sampai buat kejahatan ini. Tapi kalau buat kebenaran gua kasih nih. Kalau kata guru bahasa ini bahasa kita ya, gua ya. Nah, yaudah akhirnya dia lah, ya kan. Alhamdulillah sampai sekarang, gitu. Sampai sekarang, alhamdulillah dipakai sampai sekarang gitu. Berarti kalau misalkan ada orang yang mau belajar ilmu itu, Kang Gilang udah ini ya, udah bisa ya? Sebenarnya kalau yang mau belajar itu juga saya juga bisa, cuman saya nggak mau melangkahi guru. Masih ada yang lebih kita inilah ya. Menjaga adab gitu. Kalau selagi masih ada guru kita ya ke guru aja langsung lah. Takutnya salah. Salah pengisian atau salah kalimat atau salah puasa, salah makannya atau gimana kan ngaruh juga ke situ gitu loh. Lebih berat lah intinya. Iya gitu. Dan juga buat semua juga, buat teman-teman juga bisa mempelajari ilmu debus bisa. Cuman ya itu dia, nggak semuanya. Misalkan ada 10 orang yang mau belajar debus, ya itu hanya beberapa orang yang kesampaiannya kenaikan gitu. Sama dengan kayak silat naik sabuk, ada yang lulus, ada yang lulus malam ini, ada yang lulus entah lusa, minggu depan atau bulan depan, kan seperti itu sama debus juga. Beda lah. Iya. Daya tangkap dan daya yakinnya kan setiap orang beda gitu. Ya, terkecuali dengan instan bisa ini juga. Betul, gitu. siapa aja bisa. Bisa, kalau dengan instan bisa. Itu. Oke. Nah, kalau dari debus sendiri yang Kang Gilang harapkan nih dari debus itu sendiri untuk ke depan itu gimana sih Kang Gilang? Kalau yang saya harapkan sih semoga debus ini lebih berkembang aja. Peminatnya berkembang yang pertama, dan kedua juga untuk kalau bukan kita kan siapa lagi yang mau nerusin ini, yang menerusin debus ini gitu kan. Kayak saya nggak mungkin kan saya muda terus, otomatis kan tua, nggak mungkin juga saya sampai tua. Nggak tahu besok juga saya nggak ada umur atau ntar malam atau pulang dari sini gitu kan nggak tahu juga. Nah itu sih harapan saya seperti itulah, semoga lebih berkembang lagi lah ilmu debus Banten gitu. Lebih dikenal gitu ya Mas ya? Bukan
udah terkenal sih sebenarnya bercandaan kita dari muda aja. Kita UNESCO loh. Oh, Debus itu UNESCO, dunia tahu semua. Banten terkenal, apalagi Banten. Indonesia tuh terkenal Banten udah. iya, Pasti terkenal. pelopor lah. Debus itu Banten kita Iya, tahu gitu. iya. Dan balik lagi debus itu nggak cuma Banten ya. Nggak cuma Banten. Indonesia semua. Indonesia semua ada debus. Oke, siap. Cuman Beda nama aja kan. ininya condongnya semua berlari ke Banten. Banten terkenal ya. Iya lebih ya ini lebih terkenal lah Bapak Banten Debus ini gitu. Oke, yang bilang mungkin ada secara kesimpulan atau pesan dan kesan dari Kang Gilang nih terhadap Debus dan teman-teman di Wirawiri ini gimana Kang Gilang? Pesan Bisa pesan? bisa pesan dan kesan gitu. Iya. Oh, jadi kalau pesan saya buat yang di luar sana yang mempunyai ilmu debus, jadikan ilmu debus itu buat kepribadian sendiri dan buat kebaikan masyarakat. Jangan buat kesombongan atau kehebatan diri kita sendiri, karena di atas langit ada langit. Itu yang pertama. Yang kedua, buat teman-teman yang mau belajar debus juga nggak sembarangan juga untuk bisa mencapai ke situ, karena prosesnya panjang banget. Itu pesannya itu aja sih. Jadi lebih bisa ngebawanya lah. Nah, harus bisa membawanya gitu. Alasannya tuh harus positif, kita mau belajar ini untuk apa sih? Nah, itu dia. Apa itu untuk menjaga diri gitu kan, atau buat hiburan aja. Artinya jangan yang aneh-aneh lah. Yang aneh-aneh, betul. Ini gitu ya. Betul. Oke, wah ini mungkin teman-teman di rumah bisa ambil kesimpulan masing-masing ya. Jadi intinya kesenian debus itu pelestarian budaya dari tanah Indonesia ya, yang mungkin pelopor terkenalnya adalah Banten gitu. Dan untuk menjaga pada zamannya mungkin secara syiar Islam utamanya, dan menjaga bangsa kita nih supaya nggak dijajah sih intinya. Iya. Mempertahankan diri, Mempertahankan mempertahankan NKRI. Iya. Itu sih debus itu penyelamat juga pas saat itu gitu. Iya. Oke, mungkin ada sedikit atraksi nih teman-teman dari Kang Gilang nih ya, Kang Gilang ya. Ya, siap. siap. Ini yang tunggu-tunggu, saya lemes kalau lihat dia gitu. Siap. Ada botol nggak? Ada botol yang tadi minum mana? Aqua. Botolnya Yang tadi yang minum es akan masih ada isinya itu, dipindahin aja ke itu. batu es, Batu es. isinya batu es. Nah, oke teman-teman, ini Kang Gilang mau sedikit memberikan atraksi nih di Wirawiri Misteri nih kan teman-teman. Oke, dipersilakan waktunya Kang Gilang. Jadi intinya seperti ini, setiap saya manggung orang bilangnya punya golok 2. Memang benar, goloknya 2. Katanya ada yang asli, ada yang palsu. Rata-rata pakai yang pertama itu yang asli, yang palsu itu baru dipakai buat acara debus. Kali ini saya putar. Untuk kali ini Kang, saya putar. Saya coba yang palsu, saya taruh, nanti yang asli saya gunain. Nah, kalau yang ini yang palsu. Oke. Ini yang palsu. Yang masuk maksudnya nggak tajam ya, Kang, ya? Yang palsu itu nggak tajam, tuh. Palsu. Nah, untuk yang kali ini saya gunain yang asli untuk permainan saya. Ini yang asli. Saya gunain yang asli, nggak yang palsu. Ini saya gunain yang asli. Banyak yang komen ke saya juga katanya, wah pakai golok yang itu enggak. Ini yang palsu, ini yang asli. Ada satu lagi. Sebelum saya gunain yang ini, untuk buat teman-teman yang di luar sana, jangan meniru adegan yang apa yang saya lakukan, karena ini adegan berbahaya, bukan untuk ditiru atau dipelajari, bukan. Ini hanya hiburan semata. Saya pelaku pelestari seni debus
Banten khususnya Tangerang Raya. Intinya teman-teman harus punya keahlian khusus ya. Nah, itu seperti itu ininya ya. Jangan diikut lah, jangan Ya. dulu. Ini saya punya karter, barusan boleh beli tuh sama kru-kru yang lain kan. Nah, di sini kita tes ke ujiannya. Karter itu benar nggak sih? Ini asli ya. Baru beli tadi. Kamera boleh fokus ya? Dideketin. Deketin nggak apa-apa ngilang. Di blur kan di blur, nggak boleh. Oh iya, jangan, nggak boleh. Kan nggak boleh. Indonesia aja mah nggak boleh. Iya, nggak boleh, nggak boleh. Bener. Ya kalau nggak ada darah nggak usah di blue nggak apa-apa kali. Nggak boleh, tetap begini. nggak boleh. Nggak boleh. Kekerasan. Nanti Ya. sensor. Oke, siap tuh. Katanya nggak ditendet, saya tendet tuh. Ini ditekan. Tekan ya. Ada bekasnya juga. Ada bekasnya tuh. Nih, contohnya tuh bekasnya. Nah, saya nggak berani lihat teman-teman. Ini asli, baru beli tadi di apotik. Di tukang fotokopi. Jadi ada apa nih beli? Ya, keren kan? Nah, sekali lagi ya buat teman-teman yang di sana, jangan tiru adegan saya. Jangan. Sekali-kali ya. Jangan. Jangan. Ingat, ini bukan ajang kesombongan, bukan ajang kehebatan, hanya melestarikan aja. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Kang Gilang. Wah, ini Wirawiri jadi ini nih. Ini pertama kalinya masalahnya. Pertama kali, bro. Di konten YouTube ya Kang Gilang. Iya. Kulik lebih dalamnya pertama kali Kang Gilang, jadi ya udah Wirawiri secara tim nih ngucapin terima kasih banyak nih Kang Siap, Gilang atas- siap, Kang. Sama-sama. atas- Sama-sama. Ya, intinya semoga hubungannya terus berlanjut nih Kang Gilang. Amin. Siap. Kemungkinan besar kedepannya kita masih mau ada sesuatu sama Kang Gilang gitu. Siap. Nantikan di Wirawiri Misteri terus teman-teman ya. Jadi untuk ada pesan lagi Kang Gilang? Cukup lah. Cukup ya. Cukup dah. Jadi kita closing ya. Oke. Mas, jadi teman-teman Wirawiri kali ini membahas debus yang tadi teman-teman bisa saksikan dan simpulkan semua. Intinya Wirawiri misteri itu kan banyak cabang ya, Luas. banyak cabangnya, luas lah intinya. Jadi nggak hanya sekedar penampakan lah, pengulikan area-area misteri mistis lah. Jadi ini pun termasuk misteri gitu loh. Karena normalnya manusia kan, ya kalau saya mungkin ini tadi langsung ke rumah sakit ya teman-teman. Dengan keahlian khusus dan ya ada proses hikmah di situ. Intinya tim Wirawiri mau memperkenalkan seni dari Banten juga sih, walaupun memang teman-teman juga pasti banyak tahu lah debus itu gimana gitu. Oke, jadi kita tutup aja perjumpaan kita kali ini. Semoga menjadikan tontonan yang bermanfaat. Amin. Jika ada kesalahan, kekilafan dalam kami menyampaikan, mohon dibukakan pintu maaf teman-teman. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.